Hai hai hai, annyeonghaseyo ya Robun. Jumpa lagi dengan Mimin di Seri Channel yang selalu mengupas alur cerita dari drama-drama terkeren, terbaik, terseru, terasyik, dan yang pastinya selalu Mimin suguhkan dengan kualitas video ter-HD. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur drama Police University yang bercerita tentang pertemuan seorang polisi dengan pemuda yang dibencinya di sebuah universitas. Namun akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelidiki sebuah kasus. Drama ini dibintangi oleh Cha Tae-yoon yang berperan sebagai Yoo Dong-man, Jung Jin-young yang berperan sebagai Kang Sun-ho, dan Crystal Jung sebagai Oh Kang-hee. Penasaran bagaimana mereka bertahan di universitas kepolisian? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita rekap kisah selengkapnya. Siapkan handsfree, mantapkan posisi, dan capcus. Cerita diawali memperlihatkan seorang polisi bernama Dong-man yang sedang menyamar. Ia berada di kasino bermain judi dengan niat mendekati seorang pria yang berjas kuning. Ia merayu si pria agar meminjaminya beberapa chip dan berkata kalau dirinya akan mengembalikannya 2 kali lipat. Namun hanya dalam 1 kali permainan, Dong-man langsung kalah sehingga membuat si pria marah dan akhirnya ia pun terlibat perkelahian serta dikejar oleh anak buah si pria tadi. Dalam pengejaran itu, Dong-man membuat seorang pria tampan terjatuh. Pria tampan ini adalah Sun-ho. Sun-ho adalah seorang hacker yang tidak memiliki mimpi di hidupnya. Hari itu, ia sedang menuju ke acara kejuaraan nasional judo untuk membantu temannya menyatakan cinta kepada seseorang yang ditaksirnya yang bernama Eunji. Di lokasi tersebut, Sun-ho melancarkan keterampilannya membuat sebagian kamera tertuju kepada Eunji dan sebagian lagi ia tujukan kepada Seung-bum. Ketika Sun-ho berhasil melancarkan aksinya, ia tidak sengaja mendengar percakapan seseorang yang memaksa dirinya ingin bertanding judo walaupun tangannya sedang cedera. Semangat seseorang bernama Kang-hee ini membuat Sun-ho menjadi penasaran tentangnya. Karena ingin mengetahui tentang siapa Kang-hee ini, Sun-ho lalu mengarahkan CCTV ke arahnya berusaha untuk melihat wajahnya. Saat ia melihat ternyata Kang-hee berwajah cantik dan memiliki pesona, tanpa sadar dirinya terus menatap Kang-hee yang berada di dalam layar. Akhirnya setelah melihat Kang-hee bertanding, Sun-ho merasakan getaran dalam hatinya. Namun ia belum menyadari kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Kang-hee. Kemudian ketika tiba-tiba Pak Satpam menegur Sun-ho, tanpa sengaja Sun-ho menekan keyboardnya sehingga memunculkan tulisan pengakuan cinta yang seharusnya ditujukan kepada Eunji. Yang tentu saja hal itu membuat Seung-bum sangat marah. Sementara itu, Sun-ho yang dikejar-kejar Pak Satpam tidak sengaja menabrak Kang-hee sehingga mereka pun terjatuh dalam posisi yang sangat romantis. Dan saat Kang-hee melihat laptop Sun-ho, ia mengetahui bahwa yang melakukan hal itu di papan elektronik adalah Sun-ho. Scene lalu memperlihatkan Sun-ho yang sedang berada di rumahnya. Sun-ho rupanya satu rumah dengan Seung-bum dan ia merupakan anak angkat di sana karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Ketika Sun-ho masih kecil, ia diajak tinggal bersama oleh ayah Seung-bum dan sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Saat masih kecil, ia sering bertengkar dengan Seung-bum, namun seiring bertambahnya usia, mereka pun kini menjadi akur. Akan tetapi, Sun-ho masih belum sepenuhnya terbuka kepada keluarga itu dan ia selalu menyelesaikan masalahnya sendiri. Suatu hari, Sun-ho melihat postingan Kang-hee yang sedang menuju ke akademi. Setelah melihat postingan tersebut, Sun-ho bergegas pergi untuk melihat Kang-hee. Saat Kang-hee keluar, Sun-ho bersembunyi darinya. Lalu ia mendengar percakapan Kang-hee dengan temannya. Kang-hee berkata ia masuk universitas kepolisian karena mimpinya adalah menjadi seorang polisi. Setelah mendengar itu, di perjalanan pulang, Sun-ho melihat papan elektronik yang mengiklankan universitas kepolisian dan akhirnya ia pun mulai memiliki sebuah mimpi.
Malam harinya, Sunho membuka sebuah akun miliknya dan melakukan chatting dengan seseorang. Di akunnya itu, ia menggunakan nama samaran di mana ID-nya adalah Hyun. Dan ternyata teman online-nya ini adalah Dongman. Kembali lagi ke Dongman dan rekannya yang sedang dalam perjalanan untuk menangkap penjahat yang selama ini diintainya. Karena Dongman membawa mobilnya dengan sangat cepat, ia mengalami kecelakaan menabrak mobil Seungbum dan ayahnya yang sedang menuju rumah seorang klien. Pagi harinya, setelah selesai mengikuti tes tulis masuk Universitas Kepolisian, Sunho yang baru mengetahui kabar itu segera capcus ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayah angkatnya. Di rumah sakit, kondisi ayahnya rupanya baik-baik saja. Namun di sana ia malah dikejutkan dengan perkataan Pak Dokter yang menyatakan bahwa ayahnya menderita kanker stadium 1. Dokter menyarankan agar ayahnya melakukan operasi yang biayanya sebesar 7 juta won. Tanpa berpikir panjang, Sunho pun menyetujui operasi tersebut. Karena terdesak dengan keadaan itu dan melihat Seungbum frustasi karena tak ada uang untuk membayar biaya operasi, dengan terpaksa Sunho meretas situs sebuah kasino dan hanya akan mencurinya sebanyak 7 juta won. Namun tak disangka di kantor polisi, Dongman juga meretas situs tersebut untuk mengambil uangnya. Ketika Sunho berhasil mengambil 7 juta won, akun Sunho terlacak oleh si pemilik situs. Di sisi lain, Dongman yang gagal malah terkena omel atasannya karena kini situs itu telah menghilang. Setelah mendapat uang tersebut, Seungbum dan Sunho pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya operasi dan memberitahu ayahnya bahwa besok ayah akan menjalani operasi. Rekan Dongman yang mendengar percakapan mereka mengira Seungbum dan Sunho membayar biaya itu dari hasil bekerja paruh waktu. Sepulang ke rumah, Sunho mendapat pesan kalau dirinya telah lulus ujian tertulis dan harus melakukan tes fisik dan wawancara. Singkat cerita, Sunho berhasil lulus tes fisik, sementara itu Dongman diskors dan harus menjalani sebuah tugas sebagai profesor pengajar di Universitas Kepolisian. Dan kini Dongman juga mengincar Sunho karena telah mengambil uang dari situs kemarin. Suatu malam ketika Sunho sedang makan malam dengan keluarganya, Dongman dan rekannya yang sudah mengetahui si peretas yang mengambil uang adalah Sunho datang ke sana dan membawa mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi, rekan Dongman memperlihatkan sebuah rekaman CCTV ketika Sunho dan Seungbum mengambil uang di ATM. Saat Dongman memutuskan untuk memenjarakan mereka berdua, ayahnya datang dan berlutut di hadapan Dongman, meminta agar Dongman memaafkan mereka sekali ini saja. Dongman yang merasa bersalah karena hal itu terjadi gara-gara kecelakaan yang disebabkannya, akhirnya memutuskan untuk membebaskan mereka dan berkata agar mereka menjauh dari pandangannya. Esok harinya, Sunho yang mengurungkan niatnya masuk ke Universitas Kepolisian malah diantar oleh ayahnya pergi ke tes wawancara akhir yang sudah dijadwalkan. Di perjalanan, ayahnya yang bertelepon dengan temannya terlihat sangat senang karena Sunho ingin menjadi seorang polisi. Ketika sampai di lokasi, Sunho yang tak ingin mengecewakan ayahnya bertekad akan lulus wawancara, dan untuk pertama kalinya ia yang biasa memanggil ayah angkatnya dengan sebutan paman, kini memanggilnya dengan sebutan ayah. Dan hal itu tentu saja membuat ayahnya sangat bahagia. Sebelum tes, saat menunggu giliran wawancara, Sunho berkenalan dengan dua orang yang bernama Bumtae dan Junwook. Shin lalu memperlihatkan teman-temannya sudah lulus wawancara dan kini giliran Sunho melakukannya. Namun di sana Sunho sangat ngajenghok ketika melihat salah satu pewawancaranya adalah Dongman, petugas polisi yang kemarin menangkapnya. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Kamsahamnida, bye-bye.